Selamat malam Bapak Ibu terkasih yang selalu dalam lindungan Allah Bapa. Semoga dalam sehat dan penuh berkah berlimpah semuanya. Malam ini saya akan cerita atau share pengalaman hidup saya dan perjalanan saya dan kedekatan saya dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan keluarga kudus. Mungkin saya awali cerita ini di tahun 96, di mana saat itu orang tua saya, ayah saya, menderita diabetes yang cukup berat hingga dirawat 8 bulan, 3 bulan di Rumah Sakit Halim, 5 bulan di Rumah Sakit Gatot Subroto. Menjelang dipanggilnya ayah saya itu di waktu yang cukup singkat ketika saya mendapat kabar bahwa ayah saya sudah anfal. Entah kenapa saya terpanggil untuk membisikkan kata-kata yang mungkin membuat kelegaan pada ayah saya. Saya cukup menyampaikan, "Bapak, rasa dipikir anak ragilmu na iso kula sing arep neruske." Disitulah dalam hitungan detik saya sudah tidak ada dan sudah dipanggil Tuhan Yesus Kristus. Dan tahun demi tahun berjalan hingga mukjizat saya rasakan itu di tahun 2007 awal. Di situ saya bekerja di Lembaga Pendidikan Komputer dan tepatnya di siang hari, kira-kira jam 12 siang lewat lah. Saya kebetulan penjaga resepsionis, datanglah tamu putra dan putri, entah itu sepasang atau rekan kerja. Dari penampilan mereka adalah orang India. Dia hanya bertanya kepada saya, "Bapak, saya sudah jalan jauh, saya bisa nggak dibantu? Karena saya dari pagi sampai siang ini belum makan." Dan itu tanggal, bisa dibilang tanggal belum saya mendapatkan pendapatan saya. Tapi apa yang saya sampaikan dengan pelan-pelan saya bilang, "Saya hanya ada seperti ini, kalau memang cukup silahkan bawa." Setelah menerima, sang wanita menyampaikan, "Bapak, terima kasih sekali. Bolehkah saya meminta nomor HP Bapak?" Saya langsung bertanya, "Untuk apa?" "Saya akan sampaikan kepada ketua rohaniwan saya untuk membantu Bapak dari doa-doanya dan dari perkumpulan saya." Dan saya langsung percaya, saya berikan nomor HP. Dan sebulan kemudian, benar ada seorang ibu menelpon saya dan SMS saya, ya waktu itu belum ada WA, menanyakan kabar baik saya atau menyampaikan juga apa yang akan didoakan ketika itu. Lalu saya menyampaikan bahwa saat ini saya mendapatkan kesulitan untuk memperoleh seorang anak. Walaupun saya sudah memiliki anak satu, anak pertama saya, Marsa. Nah, di situ adalah udah jaraknya kurang lebih 6 tahun. Kami berusaha sekali untuk menambahkan itu. Dan ibu itu, "Bapak, dengan atas kehendak Tuhan, saya akan berdoa dengan kelompok saya untuk membantu Bapak." Dan puji Tuhan, doa itu dikabulkan. Istri saya dikabarkan hamil. Berjalan demi waktu dan ternyata ketika pemeriksaan kehamilan, istri saya juga mengalami
di samping membesarnya janin di perut istri saya, di situ juga ada seperti kista ya, tapi namanya miom. Dan dokter menyampaikan semakin besar janin, miom itu juga semakin besar. Itu yang menjadi pikiran kami berdua. Dan kami hanya, saya dan istri saya hanya bisa berdoa dan berharap. Dan sambil selalu dapat report dari ibu yang selalu menghubungi saya setiap bulan. Beliau menyampaikan, beliau juga tahu kalau istri saya juga mendapatkan sakit miom itu. Dan ketika di bulan November 2007, saatnya istri saya melahirkan, dan disitulah mukjizat kembali saya terima berkat doa dan bantuan ibu juga yang mendoakan saya. Putri saya kedua lahir dengan selamat, dengan normal, dan miom itu bisa mengempis, istilahnya mengecil, hingga melancarkan kelahiran secara normal. Itu tanggal 19 November 2007. Dan di samping itu juga di 2007 itu jugalah saya mendapatkan mukjizat kembali. Yang kami dapatkan adalah ketika itu rekan kerja kami membutuhkan bantuan saya. Saya dulu pernah bermimpi ingin bekerja di unit baru. Kenapa? Di unit baru saya bisa berkarya dengan baik dan saya bisa mengembangkan hobi saya, olahraga basket. Puji Tuhan, pimpinan tersebut melihat cara kerja saya, dan dalam 1 minggu berikutnya saya langsung dipindahkan ke unit baru ini. Dan hingga sekarang puji Tuhan saya merasakan kenyamanan kerja saya dan hobi saya bisa berjalan dengan baik. Dan saya bisa merekrut siswa-siswi ini sesuai dengan bakat mereka. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, diberikan berkat, kasih Allah Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, terima kasih semuanya.